Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Bekasi Timur 1 yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan coba berangkat dari surah Al-Mutaffifin ayat 14 itu yang bunyinya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Di situ ada kata ron. Ada kata apa, Bu? Ron. Dalam sebuah hadis riwayat Abi Dawud, Nabi menjelaskan ron itu adalah nokta hitam. Nokta hitam yang menempel di hati. Jadi karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Ini Ibnu Jarir, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Telah meriwayatkan melalui berbagai jalur dari Muhammad ibn Ajlan, dari Al-Qaqqa, Ibnu Hakim,
dari Abi Shalih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, innal abda idza adnaba dzamban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi fa in taba minha suqila qalbuhu wa in zadat fadzalika qaulullah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu sesungguhnya seorang hamba itu apabila melakukan suatu dosa maka terjadilah noktah hitam di hatinya, gitu ya. Dan apabila dia bertobat darinya maka noktah itu lenyap dari hatinya, suqilai, dan menjadi cemerlang. Dan apabila ia menambah dosanya lagi maka bertambah pula lah noktahnya. Yang demikian itu disebutkan oleh firman Allah Ta'ala di surah Al-Mutaffifin ayat 14 tadi itu. Ayat 14. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini kalau tidak hasan berarti sahih, atau kalau tidak hasan ya sahih. Menurut lafaz yang ada pada Imam An-Nasai disebutkan seperti berikut. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukita fi qalbihi nuqtatan. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa tabassuqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu. Wa huwa ar-ranu alladhi qala Allah Ta'ala qala Allahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila berbuat dosa maka terjadilah suatu noktah hitam pada hatinya. Dan apabila dia menghentikan perbuatan dosanya lalu memohon ampun kepada Allah dan bertobat, maka hatinya menjadi mengkilap lagi, bersih. Dan jika dia mengulangi perbuatan dosanya, noktah itu kembali lagi menutupi hatinya hingga noktah itu menutupi seluruh hatinya jika ia terus-menerus melakukannya. Itulah yang dimaksud dengan ar-ran yang terdapat dalam firman Allah di surah Al-Mutaffifin ayat berapa tadi? 14. Qala Ahmad dan seterusnya, pokoknya ini intinya begitulah. Penjelasannya sama semua sih insyaallah itu. Nah, saya mau terangkan dulu nih. Itu sedikit penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan kata ron tadi. Intinya di ron itu noktah hitam yang menempel di hati karena perbuatan dosa yang kita lakukan itu. Intinya dari beberapa riwayat yang kita baca tadi itu intinya bahwa ron itu adalah noktah hitam yang menempel di hati karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Kalau semakin banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, berarti semakin banyak pula noktah hitam yang nempel di hati kita. Gitu nggih. Jadi semakin banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, semakin banyak ya noktah hitam dalam hati kita. Nah, berarti kalau nggak pernah dibersihkan hati kita kotor, betul ya? Jadi kalau nggak pernah dibersihkan hati kita lama-lama menjadi kotor. Sebagaimana badan yang kotor mudah kena penyakit, maka hati yang kotor pun juga mudah kena penyakit. Saya ulang ya. Sebagaimana badan yang kotor mudah kena penyakit, maka hati yang kotor pun mudah kena penyakit. Ya tentu karena di hati penyakitnya penyakit hati. Nah, kalau di zahir fisik ya penyakit fisik. Cuman bedanya gini, kalau penyakit fisik yang tahu terlebih dahulu dia sakit atau tidak, itu yang sakit. Kalau penyakit fisik, saya tidak tahu apakah ibu sakit atau tidak, saya tidak tahu. Kecuali tiba-tiba ibu ngomong, Pak Ustadz mohon maaf ya lagi meriang nih. Oh, berarti ibu lagi meriang gitu. Dan saya tidak tahu, yang tahu pertama kali ibu. Kenapa? Karena ibu yang merasakan. Itu kalau penyakit fisik biasanya. Saya tidak tahu apakah Pak Khalil sedang meriang atau tidak, saya tidak tahu. Kecuali Pak Khalil cerita sama saya, maaf Pak Ustadz lagi kurang konsentrasi, lagi meriang ini misalnya. Nah, jadi yang tahu pertama kali seseorang sakit fisik itu biasanya yang sakit. Maka kita baru tahu setelah diberitahu, biasanya begitu. Itu kalau penyakit fisik. Nah, ini beda dengan penyakit hati. Kalau penyakit hati biasanya yang tahu terlebih dahulu itu orang lain biasanya. Setelah diberitahu kita oleh orang lain baru kita sadar, oh ternyata saya, ternyata contoh gini.
Bu, kok tumben sekarang ngomong jadi judes misalnya. Kadang orang itu judes itu enggak ya, kok ngomongnya jadi tinggi sekarang? Kok ngomong jadi tinggi sekarang? Nah, kadang orang yang ngomong itu enggak sadar. Begitu dia ngomong baru dia sadar. Kalau orang Jawa bilang, lek ngomong aja dhuwur-dhuwur, engko gek lambemu kesampluk pesawat. Pak Heri nggak paham saya terjemahan Pak Heri ya. Kalau ngomong jangan tinggi-tinggi, nanti mulut kamu kesambar pesawat itu. Jadi orang baru ngeh kalau dia itu tinggi hati itu setelah temannya ngomong gitu. Kamu sekarang kok jadi ya sombong, kamu sekarang kok jadi pelit sih misalnya itu. Kadang orang nggak sadar kalau dia pelit itu. Kenapa? Karena memang penyakit hati itu seringkali yang menyadari itu orang lain. Begitu diberitahu baru dia tersadar. Tumben lu baik biasanya. Oke. Nah, dan nanti reaksi orang juga beda antara penyakit hati sama penyakit fisik itu. Kalau penyakit fisik biasanya orang langsung mengambil tindakan, Pak. Cari obat yang terbaik, dokter yang terbaik, begitu. Bahkan cari rumah sakit yang terbaik, begitu. Kadang begitu. Tidak ada saya jauh-jauh sakit, ibu-ibu ada nokta hitam sini aja, aduh mulai tua ini. Wah, sibuk cari minum kolagen apa serum kinclong apa. Macam-macam skincare pokoknya di hunting skincare. Ya tahu. Ya, jadi singkat kata singkat cerita apa maksudnya nih kira-kira ini? Sederhana aja bahwa memang kalau penyakit fisik banyak orang yang naruh perhatian. Nah, sementara kalau penyakit hati dibilang ada kedengkian dalam hatinya, dibilang ada kesombongan dalam hatinya, itu kadang orang tenang-tenang saja. Kenapa? Karena kadang orang itu ngerasa itu adalah penyakit kalau penyakit fisik. Sementara kalau penyakit hati dianggap bukan penyakit itu. Padahal penyakit kita yang sebenarnya itu adalah penyakit yang di hati itu. Kalau penyakit fisik orang sibuk opname, sementara dia lupa bahwa hatinya pun perlu diopname sebenarnya kan itu seperti itu. Cuman orang kadang ya itu tidak menyadari hal itu. Nah, sehingga hati yang kotor itu dibiarkan kotor akhirnya mudah kena penyakit dan dibiarkan lama-lama sakitnya tambah parah. Sakitnya tambah lama tambah parah. Kalau bahasa Al-Qur'annya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Tambah lama tambah parah sakitnya. Sebagaimana penyakit fisik kalau biarkan tambah parah, maka penyakit hati pun juga sama, kalau tidak ditangani tambah parah. Nah, kalau dibiarkan terus parahnya sakit hati itu, tidak jarang kemudian hati itu menjadi sekarat. Ya, jadi sekarat, Pak. Tambah parah lama-lama sekarat hati itu, Pak. Sekarat. Berarti imannya tinggal sekarat itu. Sekaratnya hati itu ditandai dengan sulid, pakai dal ya, sulid menerima nasihat. Jadi saya ulang, sekaratnya hati ditandai dengan apa tadi? Sulid menerima nasihat. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja wahai Nabi. Engkau beri peringatan atau tidak kepada mereka, kalau memang dasarnya ingkar, kafir, dasarnya ingkar hatinya, sama saja. Yang dasarnya memang ingkar, mbok kamu ngasih nasihat, peringatan atau tidak, sama saja. Sami mawon bahasa Jawanya itu. Sami mawon itu kalau orang Madura. Mare akeming akan rawon katanya. Singkat kata singkat cerita, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi karena hati sekarat masih dibiarkan juga, lama-lama hatinya dikunci mati. Iya, sebagaimana badan yang sekarat dibiarkan lama-lama mati, maka hati yang sekarat dibiarkan saja lama-lama. Iya, lama-lama dia mengalami yang namanya dikunci mati oleh Allah itu. Bahasa Qur'annya apa itu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim
ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Dikunci mati oleh Allah. Kalau udah hati dikunci mati begini, Bu, kita hanya bisa mendoakan. Untungnya dalam Islam kita boleh capek menasihati, tapi tidak boleh capek mendoakan. Jadi boleh capek menasihati, tapi tidak boleh capek apa, Bu? Mendoakan. Jokowi didoa. Jadi biasanya orang seperti ini tadi sudah nggak bisa dinasihati, didoakan. Nah, kalaupun ibu-ibu dan bapak-bapak mau menasihati, gunakan kata tanya atau istifham. Jadi kalaupun mau menasihati, gunakan kata tanya atau istifham, pertanyaan. Kenapa kok pertanyaan? Karena ada model orang itu, Bu, kalau didoktrin kamu harus gini, kamu jangan begitu, itu mental, Bu. Itu mental, masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, Bu. Keluar dari mulut. Galakan dia gitu maksudnya. Nah, mental itu. Maka kalau kita tanya, dia akan mikir. Jadi dikandani gak kena, ditakoni mikir, Bu. Jadi ada orang itu kalau ditanya mental. Tapi begitu ada orang dinasihati mental, tapi begitu ditanya dia akan mikir. Kenapa? Karena orang itu kalau ditanya, Bu, dia akan berusaha menjawab. Saya ulang, orang itu kalau ditanya dia akan berusaha menjawab. Nah, kalau pertanyaannya berbasis akhirat, harapannya pas dia sendiri, pertanyaan yang kita sampaikan kepada dia itu mengemuka, dia berusaha menjawab, akhirnya dia mikir. Dan tidak hanya berpikir, tapi juga berzikir. Kalau ada fikir, ada zikir, harapannya semoga yang bersangkutan, tanpa dia sadari, itu melakukan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa, tazkiyatun nafas. Contoh. Misalnya ada seseorang lah, saudara atau teman atau keluarga atau anak kayak ndewableke pol-polan. Sekuandane gak kena is. Gampangane cangkem sampai payah. Cangkem itu mulut sampai capek. Ya kita nggak bisa menasihati lagi, kita doakan saja. Kalaupun terpaksa kita nasihati, gunakan kata tanya. Kamu mau berapa lama begini? Mau begini terus? Ini misalnya aja, kalimatnya terserah jenengan lagi. Mau begini terus? Apa kamu kira kamu tidak akan mati? Apa kamu kira setelah mati tidak ada pertanggungjawabannya? Gak takut masuk neraka kamu? Gak takut balasan amal kamu? Misalnya gitu. Kita tanya aja. Itu, Bu, walaupun kayaknya dia cuek, tapi karena pertanyaan itu terlanjur masuk ke dalam telinganya dan direkam oleh otaknya, maka tanpa dia sadari ada masa di mana saat dia sendiri dia berusaha menjawab. Ibu-ibu kalau tangleti pasti ada gerak hati untuk berusaha menjawab. Ngoten nggih? Lah yo nggih. Ngoten nggih. Jadi kalau tanya itu ada orang kalau tanya ada kecenderungan untuk berusaha menjawab. Nah, kalau pertanyaannya berbasis akhirat, diharapkan ya, kalau pertanyaan berbasis akhirat diharapkan dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir. Sehingga saya ulang, tanpa dia sadari dia akan mengalami namanya apa, Bu? Tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Pun orang kalau udah dikunci mati ini, Bu, hatinya oleh Allah, naudzubillah min syarri dzalik, itu bisa salah, enggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, ngomongnya apa? Enggak kok, kita berbuat perbaikan. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya mereka ini adalah orang yang berbuat kerusakan tapi tidak merasa salah, enggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Nah, ya. Ada nggak orang kayak gitu itu? Ada. Oh, banyak ya.
Mana orangnya, ada nggak orangnya? Terus kata Hasan Al-Basri rahimahullah, orang seperti ini iblis seneng banget, kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Iya. Kalau ada orang salah, nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Itu iblis seneng banget. Kenapa kok seneng? Karena orang seperti ini, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Iya, sulit pakai dal. Sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Kenapa kok sulit? Ya gimana mau tobat? Wong dia salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Repot. Orang kalau udah dikunci mati hatinya oleh Allah, bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pintar. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana manusia itu beriman, apa jawabannya? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Kata Allah, ketahuilah mereka itulah orang-orang yang bodoh, tapi tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Kalau istilahnya para ulama, orang seperti namanya orang yang jahil murokab, goblok kuadrat namanya. Goblok kuadrat itu udah bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Ya itu kalau bahasanya para ulama namanya jahil napa murokab, goblok kuadrat. Bahasa Jawanya pekok. Saking parahnya udah itu. Goblok gak rumangsa goblok, rumangsane napa pinter. Ya itu tadi, bodoh nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Itu bahasa Jawanya pekok gitu loh, Bu. Terus saya teruskan lagi. Nah, kondisi hati orang seperti ini Allah gambarkan dengan gambaran mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naro falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ibarat orang menyalakan api unggun dalam satu ruangan. Ketika api itu menyala, apa yang terjadi, Bu? Ada cahaya, ada hangat, ada cahaya, ada panas, ada asap. Ketika api menyala itu loh, itu ada cahaya, ada asap, ada panas. Allah bilang, Allah ambil cahayanya, berarti yang tersisa apa? Panas dan asapnya. Kebayang nggak Ibu, dalam satu ruangan ini ada asap dan panas. Apa yang terjadi? Nah, orang munafik atau orang yang hatinya berpenyakit itu nyesek dadanya, Bu. Seneng ngelihat orang susah ngelihat orang seneng, omrongsong aja. Iya, makanya Allah bilang untuk orang seperti ini, mutu bi ghaidikum, matilah kamu dengan kebencianmu, dengan kemarahanmu sendiri. Berarti pegel-pegel karepe dhewe, ngamuk-ngamuk karepe dhewe, sumpek-sumpek karepe dhewe. Itu kondisi hati orang seperti itu. Nah, kita ini jangan sampai seperti itu. Oke, semoga betul sampai, jangan sampai nggih. Nah, supaya nggak sampai terjadi seperti itu, gimana caranya? Kembali ke awal tadi, ke ron tadi, Al-Mutaffifin 11 ron tadi itu. Berarti kalau kita merujuk pada arahan hadis-hadis tadi dalam Tafsir Katsir tadi itu, ron itu kan noktah hitam yang menempel di hati, yang kalau dibersihkan maka bisa jadi bersih hati itu, bahkan mengkilap. Maka kata para ulama, likulli syai'in suqalah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, ada pengkilapnya. Wasuqalatul qulub dzikrullah. Dan pembersihnya hati itu adalah dzikrullah. Jadi likulli syai'in suqalah, pakai shad ya. Wasuqalatul qulub dzikrullah. Pembersihnya tidak memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, ini cocok dengan firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-A'la ayat 14-15. Qad aflaha man tazakka
wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya membersihkan jiwanya atau hatinya dan dia memperbanyak menyebut nama Tuhannya dan salat. Jadi perbanyak zikir dan salat. Ibu-ibu kalau nggak percaya, bapak-bapak juga nanti gini. Kalau suatu saat, tadi kan tanda diantaranya kalau hati sedang kurang sehat, misalnya digelayuti oleh aneka kekhawatiran, ketakutan, amarah, emosi dan berbagai macam yang menggundahkan lah. Maka ketika kemudian itu terjadi, misalnya baik itu ada sebabnya atau nggak ada sebabnya. Kalau ada sebabnya, misalnya ini kan sudah mau habis masa izin hak guna bangunannya. Oh, Pak Ketua lagi pusing ini misalnya. Berarti kan ini pusing ada sebabnya itu. Atau yang nggak ada sebabnya, biasanya mak-mak kalau nggak ada sebabnya, PMS itu apa ya? Oh gitu. Ya wis. Baik yang ada sebabnya atau nggak ada sebabnya, kok hati ini gundah-gulana nggak jelas, emosi nggak jelas, marah nggak jelas misalnya. Coba ambil wudhu, sholat misalnya. Sholat sunnah mutlak. Kalau sholat fardu saya kira nggak usah saya cari. Sholat sunnah mutlak misalnya. 2 rakaat salam, terus pokoknya sholat sunnah mutlak aja. Ini sholat sunnah mutlak asal tidak pada waktu yang diharamkan ya. Nah, silakan perbanyak sholat sunnah mutlak. Sambil mohon tentu sekhusyuk mungkin ya, bukan buat waktu gitu, tapi yang khusyuk. Itu nanti dirasakan. Insya Allah tanpa kita sadari itu terjadi pembersihan jiwa sehingga hati itu tidak kotor lagi, insya Allah lebih lapang gitu. Atau kalau mau baca Al-Quran misalnya. Kalau sanggup 7 hari khatmul Quran, kalau sanggup misalnya. Karena ada arah Nabi ke Abdullah bin Amr bin As itu sepekan kalau bisa, 1 Jumat kalau sanggup. Dia bilang saya bisa lebih cepat lagi 3 hari kata Nabi. Wis ojo lebih cepat aku kok gak paham awakmu. Itu seperti itu. Nah, itu singkat cerita silahkan coba. Insya Allah tanpa kita sadari akan terjadi tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa itu. Nanti atau zikir-zikir yang lain lah, terserah mau istighfar, mau sholawat, terserah jenengan lah. Yang penting zikir kepada Allah, mudah-mudahan dengan itu hati kita menjadi bersih, lapang. Ini karena ini babnya hati soalnya. Nah, karena ini babnya hati ya kita ngomong obatnya hati itu diantaranya adalah itu. Itu diantaranya. Di samping tombo hati, ono 5 sak warnane itu monggo lah dipelajari sendiri. Tapi intinya itu. Jadi qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Soalnya perkara hati ini enggak bisa kita pakai teori saja. Jangan pernah enggak gini, ngerti saya harus sabar, tapi gak iso sabar. Wong ada orang namanya Pak Sabar ngamuan ya ono. Jenenge sabar tapi ngamuan ya ono. Ngamuan tuh marahan, Pak, suka marah dia. Jadi singkat cerita kita ini enggak bisa kalau perkara hati itu sebatas teori, harus ada praktek melakukan tindakan konkret pembersihan jiwa, yaitu memperbanyak zikir dan salat. Allahu Akbar. Termasuk menghadiri majelis ilmu ini zikir juga ini. Jadi menghadiri majelis ilmu bagian dari apa? Zikir. Ini juga merupakan bagian dari makanan rohani ini, dari makanan rohani juga. Pun lanjut. Nah, berikut ini ada beberapa jenis penyakit hati. Nah, ini kalau ini ada pada diri kita berarti itu termasuk jenis penyakit hati ya. Patut untuk kita waspadai. Bahkan kalau perlu segera ambil tindakan opname. Ya opnamenya hati. Kalau bulan Ramadan ada itikaf 10 hari itu. Kalau sanggup ya di seluruh hari 10 hari terakhir kalau sanggup. Kalau nggak sanggup ya part time pas malamnya misalnya. Terus jenengan lah. Ya kalau nggak di rumah itikafnya kan. Itikaf secara bahasa tapi bukan itikaf secara syar'i. Itikaf itu artinya berdiam diri untuk beribadah kepada Allah.
Kalau opnamenya hati itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, pertama didetoks dulu hatinya. Di racun-racunnya dikeluarin dulu, didetoks dulu kata Ibnu Qayyim. Detoksnya apa? Tobat, istighfar, tobat, didetoks dulu. Ya Allah ampuni dosa-dosa hamba, kezaliman hamba, pokoknya detoks dulu, tobat dulu, istighfar dulu. Setelah didetoks baru kemudian mulai diobati, dimasukkan suplemen-suplemen zikir. Ya tadi tilawah Al-Qur'an, sambil merenungkan maknanya, kita baca Al-Qur'annya, kita baca terjemahannya, kita tadabburi maknanya, atau hadiri majelis ilmu. Nah, ini bagian dari mengopname hati ini supaya sehat, supaya tenang, betul. Ngoten nggih, betul nggih, Bu nggih. Wis wong ngaji sampai lali utang bareng kok, tenang aja. Mulai eling maneng. Tapi paling enggak orang kalau datang ke pengajian itu insya Allah itu bagian dari cara mengobati hati. Nah, terus kemudian ini jenis-jenis penyakit hati. Ini diantaranya saja, Bu ya. Yang pertama ghadabun. Ghadab yang dimaksud adalah sifat pemarah ya, bukan marah. Kalau marah, asal marahnya benar itu bukan penyakit. Tapi kalau itu sifat suka marah atau suka marah-marah, itu baru namanya nopo penyakit. Bunesu namanya, bunes namanya. Iya, namanya bunes. Nama lengkap bunesu gitu ya. Kalau sering nesu tambahi an, nesuan. Oh ada, baru tahu saya ada bunesu. Yang sering saya tahu kan namanya Pak Tony. Nama lengkap Syaitoni itu yang saya. Ada ya Pak, bunesu ya ada ya. Ya. Bunesuan. Saya ulang ya, kalau marah itu bukan penyakit asal marahnya benar. Tapi kalau sudah ada kata-kata suka marah, sukanya marah-marah, apalagi nggak jelas sebab marahnya, nah ini sudah penyakit hati namanya. Berarti ini patut untuk kita waspadai, patut untuk segera kita obati. Bedanya apa? Marah sama marah-marah. Gini, ini rumus dasar dulu ya. Kalau marah itu berarti marahnya tanpa amarah. Marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Nah, jadi kalau marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, dan marahnya ngasih solusi, itu namanya marah yang normal namanya. Bisa dimengerti ya? Nah, itu kalau marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Ini marah yang normal ini. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau marahnya pakai amarah, marahnya nggak fokus dan marahnya nggak ngasih solusi, ini namanya marah-marah. Ini penyakit sudah. Hati-hati, patut diwaspadai. Maka saya ulang ya, kalau jenengan marahnya masih yang jenis yang pertama itu masih aman. Kalau sudah jenis yang kedua, ngerinya itu penyakit. Contoh. Kalau marahnya tanpa amarah, kita tidak akan marah sebelum jelas kapan kita harus marah. Kalau marahnya pakai amarah, belum jelas gimana harus marah, udah nyap itu ada gitu. Padahal belum jelas gimana dia harus marah, tahu marah aja. Itu namanya marahnya pakai amarah. Nyap. Marahnya fokus. Kalau orang yang marahnya normal itu. Jadi dia di persoalan yang tidak melebar kemana-mana. Enggak, jadi marahnya itu enggak perlu ngabsen binatang seragunan, enggak perlu. Enggak perlu. Ya, ada orang itu kalau marah itu sambil ngabsen binatang di Ragunan itu. Apalagi kalau yang ngabsen itu orang Jawa Timur, itu binatang tertentu yang keluar itu. Iya semacam-macam. Jadi singkat cerita, marahnya fokus. Jadi nggak kemana-mana marahnya. Terus ngasih solusi. Begini loh harusnya.
Nah, kalau panjenengan bisa marah seperti marah yang pertama tadi, tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi, marahlah, tidak apa-apa. Karena itu adalah marah yang benar. Iya, tapi kalau marahnya tadi pakai amarah, marahnya nggak fokus, udah gitu nggak ngasih solusi karena memang menumpahkan kekesalan saja, maka yang begini ini penyakit, jangan diterus-teruskan. Harus segera diatasi karena ini jenis penyakit hati. Harus segera diopname hatinya itu. Kenapa? Karena berarti hati kita sedang bermasalah, sedang sakit berarti. Ngoten nggih? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, riya. Riya itu intinya satu, ingin dipuji oleh makhluk, itu aja lah. Riya itu intinya satu, ingin dipuji oleh makhluk. Dalam Islam ada rumus dasar begini. Yang berhak dipuji itu hanya Allah. Makanya kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kalau kita dipuji oleh orang itu hanya bonus saja. Ketika kita berharap dipuji oleh orang lain itu masalah. Di samping memang yang punya pahala itu hanya Allah. Selain Allah nggak punya pahala. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang-orang yang beramal dengan riya karena ingin dipuji oleh makhluk, apa kata Allah dalam hadis suci itu, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, pergilah kamu kepada siapa karenanya kamu beramal, minta pahala sama dia. Pertanyaannya, bisa nggak orang itu ngasih pahala? Nggak bisa. Karena yang punya pahala hanya Allah. Akhirnya dia masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kenapa? Karena dia beramal tidak karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh makhluk. Ustadz, kan manusiawi orang yang dipuji, Ustadz. Kan manusiawi orang kalau ingin dipuji. Maka kita jawab, betul itu manusiawi, tapi tidak syar'i kalau ingin dipuji oleh makhluk. Yang betul bagaimana? Tetap aja ingin dipuji, tapi oleh Allah gitu loh. Karena yang punya pahala siapa? Allah. Yang bisa ngasih pahala kita siapa? Allah. Tidak apa-apa, ingin dipuji tetap aja, tapi ingin dipuji oleh siapa? Allah. Karena yang punya pahala itu Allah. Kalau ingin dipuji oleh makhluk, pertama belum tentu makhluk memuji kita juga. Dan kalau memuji, dia nggak bisa ngasih kita pahala. Contoh misalnya, ini contoh misalnya, ibu muji saya misalnya gitu ya, ibu muji saya. Paling mentok ibu ngomong, "Weh, Pak Ustadz," gitu doang. Apa terus kalau ibu muji saya terus ibu ngasih saya uang listrik untuk bayar listrik, kan enggak kan? Artinya manusia muji paling cuman keren gitu aja. Kampanye ya kalau keren ya. Jangan nanti dikira kampanye saya. Iya. Tapinya iya misal. Artinya apa? Orang muji kita, dia enggak bisa ngasih kita pahala. Paling ya tadi gitu. Enggak. Bisa dimengerti enggak maksudnya ya? Nah, makanya tetap saja nggak apa-apa ingin dipuji, itu fitrah manusiawi itu. Tapi ingin dipuji oleh siapa tadi? Allah. Ustadz, kan namanya manusia kan kadang pengen dipuji. Maka kita katakan, iya, saya ingin dipuji oleh Allah saja. Cuman memang setan tuh gua play. Jadi gua play itu rese, nyebelin. Kadang kita digoda terus tuh sama setan tuh, digoda terus supaya kita ini ingin dipuji oleh makhluk tadi itu. Nah, terus kita lawan tuh. Selama kita melawan, insya Allah kita nggak riya. Selama kita melawan, kita nggak riya, insya Allah. Jadi kita lawan. Astagfirullah misalnya. Artinya kita tidak sepakat dengan bisikan itu. Kalau kemudian setan terus menggoda kita untuk ingin dipuji, oke, saya mau dipuji. Tapi oleh Allah saja. Kita lawan terus pokoknya. Kalau setan terus menggoda kita, ini yang sering saya katakan dalam hati saya. Ya Allah, Engkau Maha Tahu ini bukan hamba. Ya Allah, Engkau Maha Tahu ini bukan hamba. Karena dalam hati saya yang paling dalam, itu sejatinya pengennya cinta Allah, ridha Allah, pahala dari Allah. Itu hati saya yang paling dalam. Bahwa hati saya bagian luar memang tadi setan gua play tadi itu biasa lah goda-goda itu. Tapi ya Allah, Engkau Maha Tahu ini bukan hamba. Ya Allah, Engkau Maha Tahu ini bukan hamba. Iya, artinya gini Bu, selama kita tidak sepakat dengan bisikan setan itu, kita masih ikhlas insya Allah. Kita nggak riya insya Allah.
Tapi kalau kita udah kemakan omongan setan, ya kayaknya. Nah, terus senang dipuji tadi itu atau bahkan ingin dipuji oleh makhluk. Nah, itu baru namanya apa? Riya. Itu pun kalau kita segera tobat, astagfirullah, insya Allah diterima lagi amalnya. Tidak usah khawatir. Kalau sebaliknya, nggak pernah muji orang. Terus. Dan berangkat apa kebaikan nggak pernah gimana. Ini babnya memuji ya, bukan dipuji ya. Kalau memuji tidak ada masalah. Cuman dalam Islam diajarkan kalau kita memuji, katakanlah Masya Allah, Barakallahu fiik gitu. Nah, tapi jangan salah Bu, orang munafik itu diantara kebiasaannya memuji loh. Iya, jangan salah. Orang munafik itu teman, ada orang itu yang memujinya secara tulus. Ada yang mujinya itu ya ada udang di balik peyek gitu maksudnya. Ya, jadi gitu. Nah, makanya kalau kita tulus memuji katakan Masya Allah, Barakallahu fiik. Itu namanya kita tulus memuji. Tapi kalau tidak terus memuji biasanya loh nggih, itu terasa kok kita bisa ngerasain kok. Orang yang tulus sama enggak tulus itu di hati itu terasa kok. Kan ada orang itu yang menjilat itu ya ada itu. Jadi atau bermuka dua bahkan. Jadi mukanya ada dua gitu. Jadi ada yang begitu itu. Kita biasanya orang bisa merasakan. Karena hati ketemu hati itu biasanya nyambung itu. Kalau dia tulus pasti ketangkep, kalau enggak juga ketangkep biasanya gitu. Allahu Akbar. Nah, pokoknya kalau tulus memuji dia pasti mengucap Masya Allah. Baik, kembali lagi tadi ya. Jadi makanya kita tidak boleh berharap dipuji oleh makhluk, tapi berharap dipuji hanya oleh Allah saja. Itu namanya ikhlas. Saya pernah ditanya oleh anak muda, dia ngomong gini ke saya, Ustadz, emang nggak boleh kita ini berbuat baik karena ingin dipuji oleh mama, oleh papa. Saya kan pengen Ustadz berbuat baik dipuji oleh mama dan papa. Saya bilang begini, berarti kalau nggak dipuji nggak baik, saya bilang gitu. Jadi kalau mama papa nggak tahu nggak baik, saya bilang gitu. Artinya apa? Justru kalau orang itu ikhlas, kata para ulama, dia tidak akan menjadi lebih bersemangat karena dipuji, tidak akan menjadi kendor hanya gara-gara dicaci. Artinya justru kalau kita ikhlas, itu justru mama papa insya Allah juga akan seneng kan. Dan itu bonus saja. Dan kalaupun beliau nggak tahu juga nggak ada masalah. Yang penting Allah tahu. Karena yang terpenting penilaian dari Allah. Nah ini penting. Yang penting penilaian dari Allah. Kita itu kalau sibuk dengan pemikiran orang tentang kita akan terpenjara oleh pemikiran orang lain. Jadi semakin riak semakin nggak ikhlas sebenarnya, semakin nggak merdeka maksud saya. Nah, tapi semakin ikhlas semakin kita merdeka. Kenapa? Karena nggak penting apa kata orang tentang kita, yang penting adalah apa kata Allah tentang kita. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih? Nah, itu. Jadi semakin kita sibuk dengan penilaian orang, semakin kita akan terpenjara oleh penilaian-penilaian mereka dan kita semakin tidak bebas. Nah, kita semakin tidak merdeka. Maka manusia yang merdeka adalah manusia yang ikhlas. Tentu merdeka yang bertanggung jawab ya, bukan merdeka yang tidak bertanggung jawab. Nah, terus kemudian orang yang sibuk dengan penilaian makhluk itu akan memperburuk hubungannya dengan Al-Khaliq. Ini kisah nyata. Ada jamaah saya orang Kemang Pratama. Bukan orang sini, jadi nggak usah tolak-tolak, orang Kemang Pratama. Nanti orang sini saya ceritakan di sana, tenang aja. Jadi ini Anda saya sebut tempat biar Anda nggak tolak-tolak. Beliau itu sekarang bernikop kan ya, bernikop gitu. Nah, jadi ceritanya itu bermula dari pandemi kemarin. Beliau ini ya akhirnya bercadar beliau itu. Nah, keterusan bercadar, teman-teman di grup WA-nya pada komentar ada dua kubu. Beliau ini kan tadinya mahasiswi di UNER, jurusan FISIP. Pahamnya paham kiri dia. Paham kiri. Jadi di grup WA-nya itu ada teman-teman yang pahamnya kiri kan, tapi juga di pengajiannya ada grup kanan. Orang pada ngomentarin dia itu baik yang plus maupun yang minus. Dia nanya ke saya, "Ustaz, saya bingung, Ustaz. Saya lepas cadar apa, buka cadar apa, tutup cadar apa, tutup." Karena teman-teman saya pada komentar, "Bu, itu terserah panjenengan, dalam Islam tidak wajib," saya bilang gitu. Kan bercadar itu nggak wajib gitu. Terserah jenengan, saya bilang gitu. Cuman kalau jenengan sibuk dengan penilaian makhluk,
itu akan memperburuk hubungan jenengan dengan Allah, saya bilang itu. Jadi orang kalau sibuk dengan penilaian makhluk akan memperburuk hubungannya dengan Al-Khaliq. Nah, kalau orang Jawa bilang nuruti omongi wong gak dadi wong. Itu. Nuruti omongnya orang gak jadi orang nanti itu. Jadi wis biar orang mau ngomong apa terserah, yang penting kita di jalan yang benar. Insyaallah gitu. Oke. Bisa dimengerti ya, itu babnya riya itu gitu intinya. Lah kalau ingin dipuji oleh suami gimana Ustaz? Oh. Pakai tamparan blush on. Lewat depan suami gak komentar blush. Terus nanya, Mas, boya komentar gitu loh. Komentar apa, Mak? Lihat loh, Mak kan. Masa enggak ketok Pak ya. Terus. Nah, kalau itu masuk dalam bab harmonisasi rumah tangga. Kalau itu sah-sah saja, tapi itu untuk konsumsi pribadi ya. Itu sah-sah saja. Anggaplah misalnya itu untuk kasus pengecualian lah, berkaitan dengan suami istri itu. Beda bab itu. Tapi tetap yang sehati, tetap dalam hati berharap hanya Allah sajalah. Karena kalau suami nggak muji sakit hati juga kan. Kesel juga daripada mending karena Allah aja. Allahu Akbar. Ada guru itu ke muridnya itu, misalnya ngasih nama, misalnya gurunya namanya Wati gitu ya misalnya. Misalnya ditanya, "Ayo Simen nomor bu guru Simen ya." Bu Wati. Kurang. Tambahin. Kan Bu Wati, tambahin. Wati cantik. Saya tanya gimana kalau gitu Ustaz? Ya tidak apa-apa. Itu harmonisasi antara guru dan murid itu sah-sah saja. Tapi ini berkaitan dengan ibadah ya. Ibadah terutama berkaitan dengan kebaikan itu harus ikhlas, jangan riya tadi. Karena dihitung dari manapun riya itu nggak sehat. Karena tadi begitu yang kita akan memuji ternyata nggak muji kita, pasti ada kecewa gitu ya. Kecewa. Jangan berharap dikomentari kan. Dikomentari baik, ternyata nggak komentar. Gimana rasanya itu? Itu kan rasanya itu. Itu makanya Islam tidak mau kita begitu. Lama-lama TBC kalau gitu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Yang ketiga sombong. Kalau sombong itu intinya satu. Kata Nabi ketika mengomentari seorang sahabat yang komentar tentang sahabat yang lainnya itu, hadis Sahih Muslim seingat saya. Ya Rasulullah, orang ini sombong ya Rasulullah. Bajunya branded, serba bermerek. Kata Nabi, tidak. Allahul Jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan, kata Nabi. Orang ini enggak sombong. Innamal kibru batrul haq. Kata Nabi, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan yang lainnya. Makanya Bu, kita ini kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kerendahan hati itu adalah ketika kamu keluar rumah, kata Abdullah bin Umar, kamu merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Kalau kata Abdullah bin Umar lagi, dalam kitab Riyadhus Shalihin ada riwayatnya itu dikatakan termasuk kerendahan hati adalah kebersediaan mendengarkan nasihat walaupun dari anak kecil. Kebersediaan mendengarkan nasihat walaupun dari anak kecil. Nah, makanya kita ini jangan kalau misalnya anak usul atau apa, tahu apa kamu anak kemarin sore, iya baru bawa kencur aja, jangan gitu. Jadi kalau kita berendah hati itu intinya tadi apa? Tidak merendahkan orang lain. Makanya Imam Ghazali rahimahullah itu beliau selalu mengatakan, carilah alasan kalau bahasa kita yang sekiranya kita ini tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Misalnya kalau ketemu sama yang lebih tua, kita katakan dia lebih dulu masuk Islam, dia lebih dulu beramal, saya baru, dan dia lebih banyak pahalanya dibandingkan saya.
Kalau ketemu sama anak yang lebih muda, kita katakan dia lebih muda dari saya, dosanya lebih sedikit dari saya. Kalau misalnya kita tidak punya alasan untuk berkata di antara keduanya, paling tidak kita katakan sebagaimana mungkin saya punya kelebihan, dia pasti juga punya kelebihan yang saya tidak punya. Sehingga kita tidak akan pernah merendahkan orang lain. Kata para ulama, bersikap baiklah kepada siapapun dengan rendah hati, karena kita tidak tahu kapan kita jadi tamu. Saya ulang ya, bersikaplah baik kepada siapapun dan berendah hatilah, karena kita tidak tahu kapan kita menjadi tamu. Berapa banyak orang yang tadinya berbuat dolim, keadaan dibalik akhirnya dia yang butuh kepada orang yang didolimi tadinya. Saya pernah ceramah di daerah Jati Bening Baru. Si bapak ini cerita sama saya. Dulu saya Ustadz, ketika bapak saya sudah meninggal dunia, saya sama ibu itu boleh dikata jatuh miskin. Ketika saya datang ke rumah saudara saya dihina Ustadz, diremehkan, direndahkan. Sekarang Ustadz yang merendahkan saya, sekarang dia jadi miskin. Dan alhamdulillah beliau sekarang jadi Masya Allah, jadi orang kaya. Kaya yang baik tentunya Masya Allah. Jadi keadaan dibalik, yang tadinya kaya jadi jatuh miskin, yang tadinya dihina sekarang malah jadi mulia. Itu keadaan seperti itu dibalik itu tidak hanya dalam sinetron si Inem pelayan seksi, tapi itu bisa terjadi pada siapa saja. Seperti hal-hal seperti itu bisa terjadi pada siapa, dan itu mudah bagi Allah. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Karena innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, saya kira ini ya. Kalau kita bicara penyakit hati banyak ini. Di antaranya itu nanti pelajari sendiri saja. Monggo silakan yang mau tanya sekarang. Tanya, protes, marah boleh silakan monggo. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo silakan. Kalau ada. Ibu dan bapak-bapak sekalian, ini telah dibuka tanya jawab. Silakan ibu-ibu, ada bapak ini dari bapak satu, ibu satu, ada lagi. Ini kita mulai dulu dari ibu dulu ya Pak Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih Pak Ustaz. Ya Bu. Misalnya anak-anak atau saudara kita yang keras hatinya, sesudah kita mendoakannya, bisakah kita bersedekah untuk melembutkan hati mereka? Baik. Terima kasih. Baik. Jawabannya bisa saja. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Jadi istilahnya gini, misalnya ibu sedekah subuh gitu ya, atau sedekah kapan saja lah, tidak hanya subuh, sambil berharap pada Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini ya Allah, anak hamba Engkau lembutkan hatinya. Itu boleh. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh namanya. Nah, bertawasul dengan amal soleh itu dalam Islam diperkenankan, dipersilahkan, karena ada cerita dari Nabi kita Muhammad SAW tentang 3 orang yang tertawan di dalam gua gara-gara pintu guanya ketindihan batu besar itu. Ketiganya berdoa kepada Allah, merayu Allah dengan menyebutkan amal solehnya, berharap agar dengan amal soleh itu Allah berkenan menyelamatkan ketiganya. Akhirnya Allah selamatkan. Jadi boleh, silakan, tidak ada masalah. Satu. Yang kedua, atau ibu minta didoakan oleh orang yang ibu sedekahi. Karena gini, dalam Islam itu minta didoakan itu sunnah juga. Sebagaimana Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Umar, beliau berkata, "Asyrikni ya ukhayya fi du'aika." Jangan lupa ya, nanti kalau pas haji doakan saya juga, kata Nabi. Padahal Nabi itu nggak butuh doa sebenarnya, nggak butuh doa Sayyidina Umar, tapi beliau berkata seperti itu sebagai dalil bahwa minta didoakan itu sunnah, ya sunnah. Jadi kalau ibu bersedekah, terus ibu bilang sama yang disedekahi, nak doakan ibu ya, semoga anak ibu begini-begini, boleh, tidak ada masalah. Saya pernah tanya orang, emang boleh Ustaz kita sedekah tuh minta didoakan? Boleh, itu ada 2 kesunahan. Pertama sunnah sedekah, yang kedua sunnah minta didoakan.
tetap sedekahnya karena Allah, tapi ingin didoakannya itu sunnah tersendiri. Nah, saya teringat ada seorang jamaah di Kemang Pratama lagi, tenang aja, bukan sini. Beliau itu kalau punya hajat, beliau cerita sama saya kalau punya hajat Ustaz, di samping tahajud doa sama Allah ya, di masjid kami itu ada seorang anak yang kalau bahasa Jawanya gak patek bek lah, jadi ya keterbelakangan mental. Anak itu ada keterbelakangan mental. Nah, tapi rajin sholat subuh dia. Nah, sang bapak ini kalau ada hajat, nemu itu si anak, disedekahi. Terus, Dek, doain ya. Karena dia nggak bisa berdoa, didikte doanya. Ya Allah, mudah-mudahan bapak, bla 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 apa gitu. Itu qadarullah beberapa kali apa yang dimunajatkan kepada Allah melalui anak itu dengan izin Allah diijabah. Beliau itu sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pangdam. Karena untuk jadi jenderal bintang 1 dan jadi pangdam itu ada syarat tertentu yang beliau tidak lakukan saat itu. Tapi melalui sedekah itu beliau jadi pangdam. Terus beliau mencoba menjadi hakim agung. Saingannya pasti banyak. Dengan izin Allah melalui doa itu jadi hakim agung beliau dari militer. Nah, terus kemudian putranya atau putrinya, saya lupa, putrinya itu pengen di kejaksaan. Kata bapaknya di kehakiman aja, bapak kan orang dalam misalnya gitu. Enggak Pak, saya mau di kejaksaan. Ya sudah, nggak ada akses kan, nggak ada akses, maka doa gitu lagi. Qadarullah jadi jaksa putrinya itu. Jadi hampir semua harapannya dengan izin Allah itu tercapai dengan itu. Pertama sedekah, yang kedua bermohon kepada Allah sambil bertawasul dengan sedekah itu, dan bisa juga kita minta tolong didoakan oleh orang yang kita sedekah itu. Ada perkataan ulama yang mengatakan wa taminu da'wata sa'il 'inda farhati qalbi bisadaqah. Jadi kalau ada orang kita sedekahi terus senang bahagia, manfaatkan aminnya itu. Nah, makanya kalau ibu dikasih orang senang, jangan cuman terima kasih toh, doakan jazakallah khairan atau jazakillah khairan atau doakan semoga Allah berkahi, semoga Allah, itu kita doakan. Nah, karena itu insyaallah doa yang mustajabah. Ngoten nggih Bu nggih? Wallahu alam bisawab nggih. Monggo yang lain silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, Pak Sugeng Bu, Pak Sugeng. Iya. Iya. Pak, saya membaca ya suatu artikel yang dikarang oleh Hasan Muhammad As-Sarkawi. Itu menceritakan tentang sama yang disampaikan Bapak tentang penyakit hati, tapi dia beri istilah dengan penyakit jiwa, karena dia lihat asal usulnya dari timbulnya penyakit hati itu, Pak. Okay. Ya. Nah, itu ada yang penyebabnya adalah internal, seperti menurun dari orang tuanya, dan eksternal yaitu tekanan-tekanan dari orang tua, sehingga ini tinjauannya itu ada sebab, ada akibat. Nah, akibatnya itu jadi orang itu berperilaku ada ria, ada sombong, ada pemarah, ada ini dan sebagainya. Jadi yang menjadi masalah saya itu adalah penanganannya, Pak. Mungkin kalau penyakit hati tadi Bapak sudah sampaikan, walaupun belum lengkap, dia masih banyak yang belum sampaikan. Tapi kalau penyakit jiwa itu kan mendekati kepada gila gitu kan, Pak ya. Jadi Sarkawi ini mengklasifikasikan orang yang seperti itu sebenarnya masuk gila, tetapi dalam bobotnya itu masih ringan. Ini bagaimana pemandangan Bapak? Bagus. Jadi gini, kalau kajian kita hari ini kan memang tafsir tematik ya. Jadi saya sengaja mengkaji dalam konteks tafsir Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14 tadi. Dan itu berangkatnya dari berkait perihal penyakit hati. Ya nanti
kalau mau kita kembangkan, memang kajiannya bisa sampai kepada masalah kejiwaan, betul, tidak salah. Dan ada kecenderungannya nanti mengarah kepada ODGJ apa namanya itu? Ya, ODGJ itu. Kalau dulu saat pandemi kan ada OTG ya, orang tanpa